Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Romawati, NIM 1901040025 dari PBSI kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi pragmatik sebagai tugas untuk ujian akhir semester yang diampu oleh Dr. Andes Eko Suroso. Materi-materi tersebut diantaranya, yang pertama, teori relevansi 1. Dalam teori relevansi 1, akan membahas komponen-komponen berdasarkan atas istilah-istilahnya sendiri dan dengan tujuan untuk menyelidiki ketergantungan proses-proses komunikasi pada proses-proses kognitif dalam keterangan yang diberikan Sperber dan Wilson. Di tengah-tengah pendidikan ini terdapat pernyataan-pernyataan utama Sperber dan Wilson bahwa komunikasi dibimbing oleh sebuah prinsip relevansi dan bahwa implikator suatu ujaran dalam komunikasi adalah proporsi yang menghasilkan implikasi-implikasi kontekstual sebanyak mungkin dan usaha pemrosesan sekecil mungkin. Kemudian ada relevansi dan komunikasi. Dalam kerangka ini, tidak semua implikasi kontekstual suatu proposisi tertentu dapat diperoleh dengan kemudahan yang sama. Implikasi-implikasi yang diperoleh dari konteks-konteks yang kecil dan mudah diakses akan relatif murah dan dalam pemrosesan. Kemudian ada relevansi dan kognisi. Relevansi dapat menjadi prinsip penuntun komunikasi dalam penjelasan Sperber dan Wilson. Memang tidak bisa dipungkiri mengingat sangat pentingnya gagasan ini bagi kedua ahli teori ini terhadap bidang kognisi yang lebih luas. Kami berasumsi bahwa tujuan universal dalam kognisi adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dan semakin relevan akan semakin baik. Sperber dan Wilson menunjukkan sejumlah cara di mana proses sentral yang diperlukan untuk pembuatan teori ilmiah berbeda dari proses-proses yang diperlukan untuk pemahaman inferensial. Proses tersebut diantaranya, yang pertama, proses-proses yang dilibatkan dalam masing-masing aktivitas beroperasi menurut skala waktu yang sangat berbeda. Yang kedua, sains berurusan dengan alam, yang tidak terlibat aktif dalam membantu pembuatan sebuah teori. Kemudian, yang ketiga, sementara pembuatan teori ilmiah merupakan aktivitas intelektual yang luar biasa. Kemudian, ada teori relevansi 2. Positivisme mengistimewakan metode-metode berbagai disiplin tertentu, yakni sains, empiris, logika, dan matematika dalam kriteria signifikasi ini. Karena kriteria ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya dengan metode sains, empiris, yakni logika dan matematika. Oleh karena itu, kriteria ini pasti tidak bermakna. Putnam menangkap tuduhan penyangkalan diri sebagai berikut. Satu-satunya jawaban yang jelas adalah mengatakan bahwa kriteria signifikasi positif logika adalah penyangkalan diri sendiri karena kriteria itu sendiri tidak analisis. Istilah yang digunakan oleh kalangan positivis untuk menjalankan logika dan matematika, atau B, tidak dapat dibuktikan secara empiris. Kemudian materi selanjutnya ada pragmatik dan pikiran 1. Ada kebutuhan terhadap kajian pragmatik terhadap pikiran. Sejak manusia mulai berefleksi pertama kalinya dengan kesadaran dan pikiran mereka sendiri, gagasan pikiran telah menempati sesuatu dari posisi refleksif dalam berbagai pertimbangan mereka yang mendalam. Karena di samping sebagai subjek refleksi semacam ini, pikiran juga sebagai subjek refleksi semacam dari semua refleksi. Kerefleksian ini memang telah menambah karakter pikiran yang membingungkan. Kemudian ada bahasa dan pikiran beberapa anteseden historis. Gagasan bahwa bahasa merefleksikan atau mencerminkan isi pikiran bukanlah hal baru. Sejak abad ke-17, para filsuf telah menganggap bahasa dapat digunakan untuk memahami berbagai pekerjaan pikiran, khususnya kapasitasnya untuk memperoleh, menyimpan, dan menanamkan pengetahuan. Materi yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pragmatik. Pragmatik mempunyai bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan situasi dan konteksnya dalam sebuah kalimat. Bentuk-bentuk pragmatik itu dapat diklasifikasikan. Mengklasifikasikan bentuk pragmatik dapat ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama, berdasarkan fungsi tindak tutur. Kita dapat mengenal bentuk pragmatik yaitu yang pertama, lokusi, yang kedua, ilokusi, dan yang ketiga, prolokusi. Bentuk lokusi adalah bentuk ujaran untuk menyatakan sesuatu. Bentuk lokusi, tindak tutur dianggap paling mudah untuk
diidentifikasikan karena pengidentifikasiannya dapat dilakukan tanpa menyertakan konteks tuturan dalam suatu situasi tutur. Kemudian bentuk ilokusi adalah suatu bentuk ujaran yang tidak hanya berfungsi untuk mengungkapkan atau menginformasikan sesuatu, namun juga dipergunakan untuk melakukan sesuatu tindakan. Bentuk ujaran ini disebut sebagai the act of doing something. Kemudian yang kedua, berdasarkan implikatur. Bentuk pragmatik ada dua macam, yaitu implikatur konvensional dan implikatur percakapan. Istilah implikatur dipakai untuk memperhitungkan apa yang dapat disarankan atau dimaksud oleh pembicara sebagai berbeda dari apa yang dimaksud secara harfiah. Kemudian yang ketiga, berdasarkan rujukan atau referensi. Terdapat bentuk pragmatik, anafora, dan katafora. Rujukan atau referensi ialah kata atau frase atau peranti bahasa yang menunjuk kepada kata atau frase atau ungkapan yang telah dinyatakan sebelumnya atau yang akan dinyatakan. Kata atau frase peranti bahasa untuk membuat rujuk silang dengan hal yang telah dinyatakan sebelumnya disebut anafora. Kemudian ada teori implikatur. Penutur tidak cukup hanya bermaksud menyebabkan efek tertentu pada pendengarnya melalui penggunaan ujarannya, malah efek ini hanya dapat dicapai dengan tepat apabila maksud untuk menghasilkan efek ini diketahui oleh pendengar. Komponen kedua definisi ini sangat penting untuk meniadakan dari maksud suatu ujaran semua efek komunikasi yang diciptakannya. Kemudian materi yang berikutnya itu ada deiksis. Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan manusia itu tidak akan terlepas dari aktivitas berbahasa, baik lisan maupun tulisan. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial yang saling bergantung dan membutuhkan antara satu dengan yang lainnya semakin menempatkan pentingnya bahasa sebagai alat komunikasi di antara mereka. Upaya pemahaman penggunaan bahasa yang komunikatif, mudah dipahami, dan mencapai sasaran yang diinginkan menjadi salah satu hal yang mendesak untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam tindak tutur. Macam-macam deiksis. Yang pertama, ada deiksis persona. Pemahaman deiksis persona mengarah pada pemahaman kata ganti diri. Bahasa Indonesia dalam hal ini hanya mengenal pembagian kata ganti atas 3, yaitu kata ganti persona pertama, kata ganti persona kedua, dan kata ganti persona ketiga. Kemudian yang kedua ada deiksis ruang. Unsur yang membentuk deiksis ruang mengacu pada penggambaran tempat atau keadaan tertentu yang berorientasi pada sudut pandang penutur atau pembicara. Kemudian deiksis yang ketiga yaitu deiksis waktu. Unsur pembentuk deiksis waktu ini mengacu pada penggambaran waktu dan bersifat temporal. Leksem waktu dikatakan deiksis apabila menjadi patokan adalah penutur atau pembicara. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu ada peranggapan. Peranggapan merupakan sikap yang proporsional, bukan hubungan semantik. Dalam pengertian ini, orang bukan kalimat atau proposisi, dikatakan memiliki atau membuat peranggapan-peranggapan. Banyak teori pragmatik yang selama ini telah ditelaah dalam bab ini telah diterapkan untuk mengkaji peranggapan dalam pendekatan pragmatik. Misalnya telah menggunakan kerangka teori tindak tutur dalam analisis peranggapannya. Kemudian materi yang terakhir yaitu maksim kerjasama dan maksim kesopanan. Maksim kerjasama dalam pragmatik, maksim kerjasama dibedakan menjadi maksim kuantitas, maksim kualitas, dan maksim relevansi serta maksim cara. Kemudian yang kedua ada maksim kesopanan dalam pragmatik. Maksim kesopanan dibedakan menjadi maksim kebijaksanaan, maksim penerimaan, maksim kemurahan, maksim kerendahan hati, maksim kesepakatan dan kecocokan, serta maksim kesimpatian. Sekian presentasi dari saya atau penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.